Nah, oke, kembali lagi dengan kami di High Starter Workshop dengan saya Ari di sini. Kali ini kita ada project untuk bore up day tracker yang akan di bore up menjadi 175 cc. Nah, di sini kita akan bongkar dulu dan sebelumnya saya akan spill dulu nih apa saja yang akan kita pasang pada day tracker ini. Jadi langsung aja nih saya spill satu-satu. Nah, ini dia untuk part yang akan kita pasang. Pertama di sini kita pasang blok piston ukuran 63. Ini blok set piston, ini bloknya ukuran 63 BRT. Kemudian piston, nah ini kebetulan pistonnya sudah dibubut nih sama ownernya, tapi ini kita belum tahu kompresinya berapa, jadi kita akan bubut coak ulang. Nah setelah itu di sini kita akan pasang manifold. Kita akan ganti manifold menggunakan BRT juga. Kemudian untuk peer clamp, nah ini peer clampnya menggunakan Koizumi. Kebetulan ini ownernya bawa sendiri peer clamp. Dan untuk cam di sini kita menggunakan cam yang tipe T2. Nah, ini tipe T2. Ini enak nih untuk yang bore up 63 menggunakan klep standar ataupun klep 3125. Kemudian untuk karbu di sini juga ownernya bawa sendiri karbu menggunakan karbu CPO. Nah, ini karbu yang lumayan susah nih untuk setting. Ini karbunya sudah dibawa sekalian sama ownernya, dan untuk karetnya dari karbu ke box filter juga sudah dibawa sendiri sama ownernya. Jadi di sini part-partnya kita pasang mulai dari blok set piston, manifold, peer clamp, cam, dan juga karburator yang kita pasang. Nah untuk kondisi motor di sini kita akan bongkar dulu nih. Jadi lanjut nih untuk proses pembongkaran dari motornya. Nah, ini dia untuk kondisi blok dan pistonnya setelah dibongkar. Untuk kondisi head di sini lumayan bagus. Ini hanya bekas endapan karbon atau sisa pembakaran. Dan untuk blok, nah ini blok standarnya. Ini juga bagus. Tidak ada bagiannya baret. Untuk piston masih dibongkar, belum dilepas. Nah, ini untuk bloknya masih bagus, dan untuk kondisi cam juga sini camnya bagus nih. Tidak ada bagiannya lecet atau baret. Ini artinya pelumasan di motor ini sangat bagus nih. Jadi tidak ada kerusakan di part-part standarnya. Nah, dan sini kita akan porting nih untuk bagian headnya, dan sekalian kita bersihkan juga nih. Karena ini sangat kotor, bekas endapan karbon atau bekas pembakaran. Jadi kita akan cuci, kemudian kita lakukan porting polish untuk memaksimalkan paket bore up yang kita pasang. Nah, ini dia untuk kondisi dari headnya masih standar. Ini akan kita porting. Untuk ukuran porting biasanya kita pakai ukuran min 3 dari diameter clap in. Jadi caranya itu clap innya ini kita ukur diameternya berapa, dan kita kurangi min 3. Misalkan ini 30. Berarti kita bisa porting menggunakan ukuran 27 ataupun 25. Kita tergantung dari kebutuhan. Kalau untuk terabas biasa lebih kecil karena powernya yang kita butuhkan power bagian bawah. Tapi kebetulan ini untuk harian, kemungkinan kita gunakan untuk min 3 atau mungkin min 4. Jadi kita tidak buat semaksimal mungkin karena motor ini digunakan untuk harian. Jadi kita perhitungkan juga untuk keawetan dari mesin ini, tentunya agar tetap irit digunakan untuk harian. Nah, kondisinya seperti ini masih aman, dan lanjut lagi nih untuk proses porting polish. Kayak yang kemarin sudah kita jadikan, sudah selesai. Kita bubut coak. Nah, ini untuk pistonnya sudah kita pasang tadi. Ini dum pistonnya tingginya 1,5 mili. Kemudian kita coak. Kondisi piston dari bubut coak. Ini kompresi di angka 11. Nah, di sini saya akan berikan tips untuk teman-teman ketika pemasangan cam BRT ke head day tracker. Nah, jadi di head itu ada penyesuaian di bagian tonjolan yang di dalam nih. Nah, mungkin kelihatan nggak nih? Oh, kelihatan nih. Kan ada bekas di borcon deh di bagian sininya. Di bagian dalam sini
Nah, ini ada penyesuaian di bagian sini ya nih. Ini disesuaikan, ini diborcun, karena apabila tidak diborcun, pelatok ini akan mentok. Karena camnya yang menggunakan lip lebih tinggi, ini biasanya mentok nih. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pelatok sering patah. Itu karena ininya mentok, belakang ini mentok. Nah, itu harus diborcun sedikit di bagian ada yang nonjol di sini nih. Biasanya ketika teman-teman beli cam BRT akan dikasih panduannya untuk diborcun di bagian headnya yang ini. Tapi ada beberapa head yang memang tidak perlu di krok seperti ini. Tapi ada juga beberapa head, tapi sebaiknya dicek lagi nih sebelum pemasangan camnya ini. Karena untuk headnya ini ada yang di krok, ada juga yang tidak di krok. Dan ini headnya juga sudah di porting. Ini portingannya kita menggunakan min 3 dari diameter klep in. Sudah selesai di porting bagian in dan juga X nya. Nah, ini sudah selesai di porting. Untuk X nya pun sudah juga nih. Ini buat halus sedikit. Untuk cam juga sudah dikerok, jadi tinggal dipasang. Ini juga sudah dipasang peer clap. Peer clapnya sudah terpasang. Jadi tinggal kita rakit aja nih untuk bagian head dan juga untuk bagian piston. Oh ya, untuk pistonnya itu teman-teman bisa nih nanti saya berikan ininya panduan coakannya, karena kita pakai coakannya itu pakai ada panduannya. Jadi biar nggak salah coak-coak. Nah, ini panduannya seperti ini. Jadi tingginya ini 35, nanti ukurannya seperti ini nih. Tinggi dum 1,5, kompresi berarti 1,5, bahan bakar pertama 10,5 pertalite. Nah, ini untuk data apabila teman-teman menggunakan piston 63 di KLX, bisa nih teman-teman pakai yang ini. Ini kalian teman-teman screenshot aja nih. Nah, udah kan? Nah, ini panduan untuk bobot coaknya. Nah, ini dia untuk kondisi headnya. Yang perlu penyesuaian itu saja. Dan lanjut lagi nih, kita akan pasang blok pistonnya. Jadi lanjut untuk proses berikutnya. Oke, ini dia motornya, day tracker ya sudah selesai, dan ini sudah kita setting CDI-nya tadi, dan juga sudah kita setting karburatornya. Dan untuk motor ini sudah selesai di dyno juga, dan kemarin kita juga sudah dyno, jadi kita langsung dyno. Dan untuk hasilnya di sini kita lihat untuk hasil dyno dari motor ini. Untuk grafiknya seperti ini. Ini sebenarnya keritingnya masih normal, masih bisa kita smoothing. Tapi saya lebih suka melihat grafik seperti ini untuk bahan analisa. Dan untuk hasil dynonya di sini kita mendapatkan 20,19 horsepower dengan peak power di 9.900. Kemudian dengan torsi 16,66 Nm, kemudian peak torsinya di 7.000. Nah, ini bisa katakan powernya besar nih untuk day tracker ini yang spek 63 klep standar. Ini cukup bagus untuk hasil dynonya. Dan untuk motor ini bisa kita katakan sudah selesai. Jadi sebelumnya kita akan test drive dulu beberapa hari, baru kita serah terimakan cornernya. Karena biasanya kita lakukan seperti itu. Jadi kita pastikan dulu nih bahwa motor ini sudah benar-benar normal, tidak ada kendala, baru kita serah terimakan cornernya. Nah, setelah ini kita akan coba test drive, baru kita serah terimakan ke ownernya. Oke, ini untuk day tracker spek 63 sudah selesai. Di sini saya akan coba cek sound nih untuk teman-teman. Kita kontak dulu.
sudah selesai dan kita akan coba test drive. Jadi lanjut nih, kita test drive dulu. Nah, wet, itu dia untuk proses bore up untuk day trackernya sudah selesai dan kita akan serah terimakan ke ownernya. Nah, untuk teman-teman pasti akan menanyakan nih, Bang, itu biaya berapa? Jadi kemarin karena kebetulan beberapa part itu ownernya bawa sendiri, jadi saya akan cantumkan di deskripsi nih untuk link pembelian produk-produknya. Jadi kemarin prosesnya itu pun kita kerjakan selama 2 hari, jadi sudah selesai. Nah, ini dia video kali ini saya sudah share untuk teman-teman sebagai referensi juga. Ketika teman-teman mau bore up day tracker ataupun Kawasaki KLX dengan bore up spek 63. Nah, ini dia videonya tadi sudah selesai. Dan untuk teman-teman nih yang mau konsultasi atau menanyakan perihal tentang bore up, bisa langsung hubungi admin atau hubungi saya untuk konsultasi. Nomor WA saya cantumkan di deskripsi. Oke, sekian video kali ini. Semoga video ini bisa menjadi referensi teman-teman nih untuk memilih paket bore up ataupun tempat bore up untuk motor kesayangan teman-teman. Dan semoga video bermanfaat dan terima kasih.